Halo guys, balik lagi dan gua Charles Visi Vlogger Kepo. Nah, kali ini guys, ini part 2 adalah part yang kalian tunggu-tunggu. Jadi semua knowledge, semua pengetahuan dan teorinya tadi udah kita kepoin di part 1 ya. Kalau kalian belum nonton, nonton dulu di sini. Nah, sekarang mobil gua lagi mau dipasangin wiring buat pasang dashtek ya. Jadi kalian kepoin aja wiring, setelah itu mau langsung di dyno dan tuning. Kita penasaran dapat berapa HP guys, dan torsinya juga dapat berapa Newton meter ya, kira-kira kayak gimana. Langsung kita kepoin. Yuk kita langsung kepoin dulu pemasangannya guys, let's go. Mas Rasta lagi kutak-katik apa nih? Lagi mau cari kabel dari Ecu kali ya Mas Rasta ya? Iya, mau nyambungin ke Ecunya kabelnya. Oh, mau nyambungin ke Ecunya. Ecunya di mana sih kalau Riz? Ini sampingnya aki. Oh itu sampingnya aki itu ya? Ntar piggybacknya disambung ke sini dia. Oh oke. Terus kayak biasa nanti Q4-nya diumpetin di belakang dashboard lah ya? Ya. Nah ini dia. Kayak gitu guys. Kita kepoin aja. Nah guys, ini gue lagi masang dashtek sama Mas Rasta. Tiba-tiba gue disatronin sama si Pak Presiden. Pak Presiden Haji guys. Tuh lihat kita nih. Nah itu dia guys. Halo Pak Presiden. Joy lagi telepon. Ini Snowy naik dashtek, ayo. Nah ini dia perkabelan duniawi. Emang bikin puyeng sini kabel. Nah ini sepertinya kabelnya udah tembus ya Mas Rasta ya. Udah nembus ya. Jadi tinggal connect. Terus dyno terus tuning. Sebenarnya ini cepet juga guys. Mantep. Coba spill dikit kitabnya. Ini guys tuh mumet deh nih. Jadi emang gitu guys, harus kudu pakai Alkitab. Ini gila, ini sih bener-bener sih. Kabelnya banyak banget men. Ini kalau yang nggak biasa ya modar, ini puyeng juga udah. Keder nih yang mana. Oke guys, jadi Mas Rasta sekarang lagi siapin di mobil gua, lagi disiapin kabel-kabelnya buat persiapan tuning. Nah, buat kalian yang tanya, "Bang, kok lu pakai velg standar sih, Bang? Terus bannya juga standar?" Ya, ini dia. Jadi gua memang pakai velg standar dan ban standar. Kenapa? Supaya benar-benar nanti bisa, gua pengen tahu before afternya race kalau pakai full settingan standar. Jadi velgnya standar, bannya standar. Jadi beratnya kan sesuai dengan standarnya. Kalau velgnya kegedean takutnya lebih berat kan, jadi muternya takutnya lebih berat. Jadi ini gue buat standar semua supaya compare-nya tuh lebih apple to apple ya. Nanti pokoknya kalian lihat aja dengan velg standar, ban standar. Kita mau lihat before afternya setelah dipasang dashtek kayak apa. Mantap guys. Guys, jadi mobil gue udah dipasang wiringnya, dan sekarang nih kalian lihat si Snowy udah ada di atas mesin dyno. Nah ini udah lagi dipersiapkan, dan ini Mas Rasta lagi nyiapin buat persiapan masang dynonya guys ya. Jadi langsung aja kita kepoin, mantap. Just wish you knew. Guys, tadi kan kita
jelaskan ya bahwa busnya di atas turun. Nah ini dengan bus yang sama, tapi kita buat stabil sampai atas nih. Oke. HP-nya udah naik sekitar 15 sampai 20 HP. Oke, itu berapa HP itu dari sini? Sekarang udah mau mungkin sekitar 120-an. Oke. Ini bus masih satu, bus standar Masih sih. 1,9 tadi ya. Ya, tapi dia sampai atas sama busnya. Oke. Oke. Gitu, belum Oke. kita naikin. Tapi dia udah naik lumayan tuh. Wow. Ya 10 lah, 10 HP. Mantap ya. Nah, jadi kita tuning pelan-pelan, kita Oke. maksimalin dengan bus standar dulu, nanti kita taruh di yang mana, nanti Ya. pelan-pelan naik sama 3. Terus standar pokoknya paling bawah aja korot, nggak apa-apa. Gitu, Siap, ya. siap. Ini kelihatan jadi dia stabil. Engine load-nya aman Nggak semua. ada masalah. Siap. Di sini ini lagunya pas, nggak ada suaranya sumbang, jadi semua pas. Ngelitik semua nggak ada ya. Mantul, gaspol. Oke, kita lanjut ya. Ya, Kita let's go. lanjut ya. Jadi dari standar atasnya itu beda 0,2. Naiknya sekitar 2. Jadi untuk bahan vlog data ini cukup. Saya ngecun dulu sampai maksimal, kita lihat lagi berapa. Oke. A few moments later. Guys, saya kasih lihat dulu ya. Jadi ini perbandingan kita tuning dengan bus standar, tapi bus dan pengapian dirapikan. Dalam artian tadi kita tahu di awal dia di atas, busnya turun. Jadi kurva busnya kita ratain, dia nggak ada turun. Nah ini perbandingannya, kenaikannya segini nih bedanya. Ya. Pada saat standar dan setelah kita rapikan. Jauh ya guys. Oke. Torsi dari 150. Standarnya berapa sih korot? HP sama torsi? Torsinya 150 tadi. 150 standar. Ya, Oke. jadi 166, 167. Cuma dirapiin, Dirapihin. tidak naik bus. Nggak naik bus. Gokil emang korot. Jadi ini naik ada sekitar 15 Nm. Yoi. Untuk HP, ya standarnya itu 100 HP. naik jadi sekitar 115 HP. Belum naik bus. Belum naik bus. Cuma dirapiin. Cuma dirapiin. Jampe-jampe kok Rudi. Ya, tambah upil dikit. Jadi ya ternyata dengan map yang udah ada kita rapin juga dia signifikan banget naiknya. Iya. Jadi busnya ini di atas kita ratain, kelihatan di sini nih pas bus nih. Nggak turun. Nggak ada tuh. drop-dropnya Iya, dia. Benar. Nggak drop. Ya. Nah, untuk kebutuhan vlog kita cukup dulu. Maksudnya saya akan tuning dulu maksimal busnya berapa apa segala. Ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Siap. Tapi kita udah dapat data dari bus kecilnya berapa, Ya. ininya berapa gitu. Jadi standarnya dia busnya sekitar 0,9 9. ya. Turun jadi 0,6. Turun jadi 0,6 Iya. aslinya ya. Iya. Biar PM Ini- tinggi dia turun. Ya, ini jadi kita ratain. Siap. Sekarang ini sementara gini dulu, tinggal kita sekarang coba Ya, mau naik kita bus mau tuning optimal lagi, mungkin. mau tuning bus Gaspol tuh. Korot, Ya, thank you. ya. Guys, jadi setelah tuning ini kita temukan bahwa setelah bus 1,2 dia knocking. Knocking. Ya, mungkin karena bensin yang kurang bagus atau Oke. nggak cukup Ini oktannya. berapa bar? 1,2. Oke. Ya, dia 1,2 turun ke 1,1. Tapi udah knocking. Jadi ini udah batas maksimalnya dia Kalau pakai bensin pertama. dengan bensin sekarang yang ada di mobil. Pertamax ya. Oke. Kita akan lihat hasilnya berapa. Ya.
Kalau ini saya hilangin knockingnya mungkin turun sekitar 4 HP-an, 4-5 HP. Oke. Ya, jadi kita lihat nih hasil sekarang berapa. Udah di batas maksimal dia. Iya, dengan Pertamax ya. Iya, dengan Pertamax. Dengan Bron 92. Oke. Kita lihat hasilnya berapa ya. Oke, yuk kita kepoin. Hasilnya 132,3 guys. Oke. Jadi naik 30 HP lebih ya dengan bensin Pertamax. Dengan bensin Pertamax. Ya, Oke. 132, torsinya 180. Torsinya 180. Iya. Jambak dong Korut kalau gitu. Iya, pasti jauh lebih enak. Gokil. Sebenarnya gue pengen pakai Pertabo sih Korut, tapi kan harganya lumayan. Enggak gini, kalau untuk Pertabo, kita kalau untuk ngecun bisa untuk sementara timingnya kita turunin untuk jaga ngelitik. Oke. Tapi kalau untuk dipakai harian dengan Pertamax bus kita naikin, saya nggak rekomen karena Oke. yang seperti saya bilang, Siap. kalau timing kita turunin, Ya. exhaust gas temperatur dia akan naik. Akan lebih Oke. tinggi gitu. Itu yang bahaya. Jadi kita jaga itu. Jadi kita ngecun itu bukan cari kenceng, Iya. harus cari kenceng, aman dan durability-nya bagus untuk harian. Gitu. Nah ini yang gue dapat Ya. dari Korut. Jadi ini kurang lebih Pertamax sudah selesai. Siap. Saya akan tuning untuk bus 13 nanti yang buat Pertamax Pertamax turbo. turbonya. Oke. Gitu. Siap. Ya, guys. Mantul Ya. Korut. Thank you Korut. Kenceng juga ya mobil kecil gini ya. Kenceng mobil kecil gini ya. Iyalah bawa bodi segini lagi. A few moments later. Guys, jadi proses tuning saat ini udah selesai. Dengan bensin Pertamax kita dapetin dia maksimum boost di 1,2. Tadi saya coba juga untuk naikin busnya, tapi ternyata mungkin karena dia knocking ya, jadi dia nggak, boleh bilang perubahannya udah nggak signifikan. Jadi saya turunin lagi 1,2 untuk Pertamax. Tapi Pertamax turbo tetap saya bikin 1,3. Dan ini busnya rata ya, dan kita dapat kenaikan HP kurang lebih sekitar 32 HP ya, dengan torsi juga sekitar 30-an ya kenaikannya. Jadi itu aja guys yang bisa kita review hari ini untuk Toyota Race dengan pemasangan. Mungkin nanti kalau saya mau cari bahan untuk remap, kita akan bandingkan ada beda atau enggak gitu. Tapi saya kayaknya ada data untuk yang udah remap. Coba ya. Oke. Oh, remap ada ya, race ya? Udah ya? Udah bisa ya? Remap apa race chip ya? Coba sebentar. Soalnya ini ada beberapa race yang udah saya pasang. Oke. Ya, ini remap. Ini remap nih. 120 HP ya. Nggak nyampe 117-an. Torsinya 165. Oke. Torsi 165. Ya. Oke. Dia setelah remap pasang unit chip. Oke. Ya, torsinya jadi 170-an. Oke. HP-nya jadi 125-an. Oke. Nah, dibandingkan dengan yang sekarang, nah ini bener-bener standar ya. Jadi busnya pakai bus standar ya? Race orang ya? Enggak, ini bener-bener standar. Kalau ini kan udah knalpot segala apa. Oh, Kalau yang ini hardware-nya. standar ya. Ya. Kalau yang ini hasilnya kan segini nih, 135-an. 135. Ya, torsinya juga jauh nih tuh. 180 ya? Ya. Gokil. Harusnya kalau dipakai ngejambak ya Korut ya? Lebih ngejambak. Pasti jauh lebih enak dan dia jadi lebih irit biasanya mobilnya. Malah lebih irit. Karena Iya. kita nginjek pedalnya lebih dikit kali ya. Iya, tergantung kalau kakinya berat sama aja. Oke guys, jadi saya rasa cukup untuk video hari ini. Mau ditanya nggak? Tapi rasanya sih penjelasan udah cukup jelas ya. Mantul. Jadi kenaikan bus itu kita harus pertimbangkan dengan oktan bensin yang kita gunakan. Oke. Semakin tinggi oktannya, semakin bisa naik lebih banyak busnya. Sampai di titik tertentu dia akan knocking juga. Jadi patokannya itu aja, jangan kita turunin timing, itu bahaya ya. Turun timing itu akan naikin EGT ya.
Oh. Gitu. Jadi tidak disarankan kita naikin bus dulu tinggi, timingnya kita turunin, sangat tidak disarankan. Oke. Kalau menurut saya nggak tahu untuk tuner lain, saya nggak tahu. Kalau menurut saya seperti itu gitu, karena dengan data yang kita punya itu hasilnya seperti itu. Siap. Saya rasa mobil ini cukup bagus ya, dengan begini aja light modification itu udah 30 HP itu udah. Kalau NA kita udah keringetan itu nyarinya, belum tentu dapet itu. Gitu ya Korot ya. Ini pengalaman dengan mobil NA. Spesialis kelas 18. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Semoga berguna ya review kita buat para viewers. Oke, Thank you Korot. Oke guys, jadi akhirnya beres juga Snowy di dyno. Oke, jadi gue senang banget hari ini gue udah dyno dan hasilnya kayak apa kalian mau tahu? Nah ini guys, ini rapotnya. Jadi gue sebutin ya. Aslinya si race ini HP-nya itu di angka 100,7 HP, itu aslinya standarnya ya. Dan setelah dicuning dari 100,7 HP jadi 132,3 HP guys. Itu dengan settingan 1,2 bar busnya, tapi ignition timingnya nggak bisa terlalu gede karena gue pakai Pertamax alias RON 92. Emang gue maunya pakai Pertamax lah, ya gak usah pakai Pertabo lah. Yang penting buat harian aja udah enak, itu mantep banget. Dan torsinya nih guys yang gila. Torsinya itu dari 147,2 Nm aslinya. Setelah dicuning sama Dastec 1,2 bar Pertamax, busi exhaust full system sama open air, jadi 180,4 guys. Dan kalau kalian lihat di sini guys, ini grafiknya naik terus. Kalau tadinya kan begitu bus naik langsung dia ngedrop loyo, tapi sekarang dikasih obat kuat sama Korudi, busnya naik terus. Nah jadi ini cenderung konsisten, ini mantep banget. Jadi tarikan atasnya juga jos. Oke, sekian dulu. Sekarang gue mau langsung ngetol, gas tipis-tipis. Gue pengen ngerasain kira-kira kalau naik segini jambakannya kayak apa. Let's go guys. Oke guys, sebelum ngetes, gue mau kasih tahu kalian dulu. Ini mappingannya apa aja yang diterapin di Dastec yang ada di race turbo gue ini ya. Yuk kita kepoin yuk. Oke guys, jadi selektornya ini gua taruh di sini guys. Nah, ini gua taruh di sini dan gua lagi pakai mappingan 4, ya kan? Nah, apa aja mappingannya? Yuk kita kepoin yuk. Nah, ini guys, jadi ini mappingannya ada di bawah sini. Dan yang pertama, bukan pertama, dari yang bawah dulu deh. Pokoknya paling bawah itu adalah standar ya. Jadi bener-bener Dastec-nya tuh settingannya dinolin semua, langsung persis kayak settingan ECU standarnya. Terus kemudian nomor 4 itu Pertamax 1 bar guys. Jadi busnya kita 1 bar pakai RON 92, mappingan 4. Terus mappingan ketiga itu adalah Pertamax tapi yang pakai 1,2 bar busnya. Itu yang nomor 3. Nah, kemudian yang nomor 2 itu adalah settingan kalau pakai RON 98 alias Pertamax turbo dan teman-teman lah guys. Dan satu lagi, gue memang minta ada satu mappingan dengan spek yang goib guys. Yaitu apa? Yaitu mappingan 1 guys. Yaitu mappingan yang pakai RON 98 alias Pertamax turbo dan kawan-kawan, dengan busnya adalah 1,3 bar guys. Nah, ini kira-kira kalau kita coba pakai Pertamax turbo, misalnya nanti besok-besok gua pakai Pertamax turbo, kita tes guys, ini jambakannya kayak apa. Nah, kalau yang tadi di mesin yang tadi kita dyno hasilnya yang sampai 180 Nm dan HP-nya 132 something, itu pakai yang nomor 3 ya. Jadi bensinnya ini sekarang lagi pakai Pertamax. Terus tadi di busnya dicoba di 1,2 bar. Kira-kira kalau pakai mapping nomor 1, misalnya kita iseng dyno kapan-kapan guys, dapat berapa yuk? HP-nya berapa? Torsinya berapa? Kalian komen ya di bawah ya. Gokil banget. Gue penasaran banget pokoknya. Mantep banget. Ya udah, sekarang kita coba aja ya. Kita coba jalan. Kita pengen tes rasanya kayak apa. Let's go guys. The next day. Oke guys, jadi akhirnya kemarin itu sorry banget gue nggak bisa lanjutin vlognya sore-sore karena ternyata cukup gelap dan baterai kamera gue habis. Jadi ini keesokan harinya guys. By the way, gue mau ngetes ya di tempat, ya biasalah tempat gue biasa ngetes.
Ya, pengen tahu gua ngerasain kira-kira kayak gimana jambakannya kalau mobil ini sekarang udah jadi 180 Nm guys. Nah ini sekarang gua masih pakai mapping yang Pertamax ya guys. Gua pakai mapping yang 1,1 bar. Gue pakai yang 1 bar, mapping nomor 4 itu Pertamax 1 bar. Jadi memang gue belum pakai mapping yang 1 sama 2 yang Pertamax turbo karena memang ini bensinnya sekarang Pertamax ya. Nanti di akhir gue mau kasih tahu kalian ada satu mapping ya yang speknya tuh goib menurut gue guys. Kenapa? Karena dibuatnya sampai 1,3 bar, which is adalah mapping pertama. Jadi mapping pertama ini yang pakai Pertamax turbo dan dia sampai 1,3 bar itu merupakan mapping dengan spek goib. Nah, mungkin nanti kalau gue udah isi Pertamax turbo baru gue akan tes. Tapi kalau ini masih pakai Pertamax, nggak boleh sekali-kali coba nyobain mapping yang pakai spek goib tadi deh guys. Oke. Sekarang gue pengen ngetes, ini depan mulai agak-agak kosong. Oke, ini anggaplah nih RPM berapa ya? Ini RPM 2500 nih sekarang. Ntar gue mau penasaran. Gila guys. Wah, gila guys. Buset. Gila, ini nggak ada obat sih guys. Gila, ini beneran begitu kalian bejek ya. Busnya masuk. Itu jambak sih guys, jambak banget. Dan mungkin karena ini gue pakai velg standar kali ya, sahaban standar, jadi agak sedikit tractionnya agak kurang ngegrip banget nih, kurang ngegrip. Jadi saking torsinya mungkin cukup ngelebihin agak jauh di atas standarnya, ini kurang begitu ngegrip sih tractionnya guys. Tapi asik banget. Coba kita tes lagi ya. Ini gue pakai 1 bar. Coba sekarang gue mau masuk 1,2 bar tapi Pertamax ya guys. Nah 1,2 bar Pertamax ini adalah yang 180 Nm tadi kalau di dyno. Kita coba. Oke, kita tes ya guys ya. Kita tes 1. Wow, gila guys, gila. Ini udah 120. Wah, gila. Gila, kayak baby monster guys. Buset. Gila, gue jadi ngeri sendiri bawahnya guys. Tuh. Wah, gila. Nih. Wah, gila, enak banget guys. Ini gue tikungan, gue ngeri. Dan suara ininya open air filternya kerasa banget sih. Jadi ini worth banget menurut gue buat harian pakai Pertamax dengan tarikan yang kayak begini. Ini sih gila sih, enak banget. Jadi kayak baby monster guys. Coba ya. Tuh. Wah, gila. Gila guys. Enak banget. Enak banget. Nah guys, akhirnya beres juga. Gue udah ngetes dan memang ini nggak kaleng-kaleng sih guys. Enak pakai banget tarikannya. Dan yang menarik adalah kalian lihat ya, looknya mobil ini super duper standar guys ya. Jadi semuanya standar, ceper juga enggak, velgnya standar, terus bannya juga standar. Dan gue nggak apa-apain deh, pokoknya standar banget. Tapi tenaganya tembus 180 Nm guys. Jadi ini bener-bener sleeper banget nih mobil. Gokil, jaga enak banget nih. Tampilan standar, tapi ternyata tenaganya kayak baby monster guys. Enak banget. Nah, special thanks juga buat Ko Rudy dari RS Tuning yang udah nge-tuning race turbo gua sedemikian gokilnya ya, sampai dibuatin satu mappingan baby monster dan dengan spek goib yaitu mappingan 1 guys. Thank you banget Ko Rudy. Jadi gua puas banget. Dan special thanks juga buat Woozy Exhaust yang udah bikinin full exhaust system dari depan sampai belakang dengan quad exit keluaran 4 sama piping di filter udara yang open filternya. Ini semuanya kombinasi yang
nggak kaleng-kaleng dan nggak ada obat. Mantep banget guys. Gue puas banget dan itu semoga bisa jadi referensi buat kalian. Dan satu lagi, masih ada satu mapping dengan spek goib guys yang tadi gue bilang, yaitu mapping 1 pakai Pertamax turbo dan busnya nampol di 1,3 bar. Kira-kira dapat HP berapa dan torsi berapa di mappingan yang dengan spek goib itu guys? Kalian komen ya di bawah ya. Oke, so sekian dulu vlog kali ini guys. Jangan lupa like dan subscribe supaya gue tetap semangat lagi bikinin konten-konten yang seru lagi buat kalian semua. Pokoknya kalian kepoin terus, bakalan banyak ada project yang seru-seru lagi buat si Snowy guys. Oke, semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian. Keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye.